warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Nadita, NIM 19231002, Prodi Pendidikan IPA, kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, saya akan bahas mengenai alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini yang akan saya jelaskan. Pertama, alokasi waktu untuk KD. Nah, berdasarkan KD 3.2 dan 4.2 kelas 7 dibutuhkan sebanyak 15 jam pelajaran. Nah, 15 jam pelajaran ini nantinya akan dilaksanakan selama 3 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu terdapat 5 jam pelajaran. 1 jam pelajaran bernilai 40 menit. Nah, kita bahas mengenai alokasi waktu per materinya. Untuk pertemuan pada KD 3.2 dan 4.2 ini nantinya akan terdapat 6 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, jam pelajaran yang dibutuhkan itu sebanyak 3 jam pelajaran, pertemuan kedua 2 jam pelajaran, pertemuan ketiga 3 jam pelajaran, pertemuan keempat 2 jam pelajaran, pertemuan kelima 3 jam pelajaran, dan pertemuan keenam 2 jam pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai KD dan materi pokok. Nah, kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD, pada bagian saya mendapatkan KD 3.2 yang mana mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Dan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, untuk materi pokoknya nantinya akan dibahas 3 materi pokok, yaitu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, kedua cara mengklasifikasikan makhluk hidup, yang ketiga pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang akan saya gunakan. Nah, di sini untuk model pembelajarannya saya menggunakan model integrated, yang mana pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Nah, seperti yang terlihat pada layar video ini, nantinya ada keterkaitan antara 3 pelajaran, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Untuk biologi sendiri nantinya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup, cara mengelompokkan makhluk hidup, dan jenis-jenis makhluk hidup. Nah, untuk fisikanya nanti ada cara mengamati makhluk hidup dengan alat bantu mikroskop dan alat indera. Nah, untuk kimia sendiri nanti ada mempelajari sedikit mengenai unsur, molekul, dan campuran, baik itu homogen dan heterogen. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode problem based learning. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pendekatan saintifiknya. Nah, pendekatan saintifik sendiri pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 7 ini nantinya ada proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kedua, membentuk kemampuan dan menyelesaikan masalah secara sistematik. Kemudian, menciptakan kondisi bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Nah, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator dan tujuan pembelajaran. Untuk indikator pertemuan pertama, ada 4 poin, yaitu menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah. Kedua, menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia. Nah, yang ketiga itu menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasikan dan mengomunikasikan hasil observasi.
Yang keempat, melakukan pengelompokan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan buatan manusia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah, menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia, menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil observasi, melakukan pengelompokan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan buatan manusia. Nah, untuk pertemuan kedua ada 3 indikator dan 3 tujuan, yaitu menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Kedua, menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar. Yang ketiga, melakukan pengelompokan benda-benda yang bersifat kompleks dan sederhana. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar. Dan yang ketiga, melakukan pengelompokan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Nah, untuk indikator pertemuan ketiga ada 3 indikator juga, yaitu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Yang kedua, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Yang ketiga, mendemonstrasikan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup, kemudian mendemonstrasikan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Indikator pertemuan keempat ada 3, yaitu melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, menjelaskan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Yang ketiga, melakukan pengelompokan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, menjelaskan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Yang ketiga, melakukan pengelompokan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, untuk indikator pertemuan kelima dan keenam itu digabung, yaitu ada 2 indikator. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Yang kedua, melakukan pengklasifikasian menggunakan kunci determinasi. Tujuannya apa? Tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi dan melakukan pengklasifikasian menggunakan kunci determinasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika urutan materi. Materi yang pertama, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Materi yang akan dipelajari itu mengklasifikasikan benda. Mengklasifikasikannya berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk benda yang berbeda-beda, ukuran benda yang berbeda-beda, warna benda yang berbeda-beda, keadaan permukaan benda yang berbeda-beda, dan bahan penyusun benda yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Materi yang akan dipelajari nantinya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup itu memiliki 7 ciri-ciri, yaitu bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Materi yang terakhir ada pengklasifikasian makhluk hidup. Materi yang akan dibahas nantinya yang pertama, klasifikasi dikotom dan kunci determinasinya akan membahas mengenai kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, akan mempelajari mengenai kelompok Monera dan Protista, kelompok jamur, kelompok Plantae atau tumbuh-tumbuhan, dan kelompok selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pembelajaran. Nah,
Adapun kegiatan yang akan dilakukan nantinya pada tiap-tiap pertemuan, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, yaitu yang pertama kegiatan literasi, di mana kegiatan literasi ini yang akan dilakukan adalah melihat itu melihat gambar yang disediakan oleh guru ataupun video yang disediakan oleh guru nantinya gitu. Terus kemudian mengamati, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Kemudian kegiatan kedua ada berpikir kritis, yang mana nantinya kegiatannya berupa merumuskan, bertanya, memberikan saran, dan mengeluarkan pendapat. Nah, kegiatan ketiga yaitu kerjasama. Adapun aktivitas yang akan dilakukan itu berdiskusi, mengumpulkan informasi, presentasi, dan saling tukar informasi. Nah, kemudian berkomunikasi, yaitu mendemonstrasikan hasil diskusi. Nah, yang terakhir ada kreativitas. Kreativitas ini kegiatannya berupa menanggapi, memecahkan masalah, terus terlihat dari keberanian peserta didik tersebut dan semangat peserta didik tersebut dalam mengikuti proses pembelajaran baik dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Nah, untuk poin terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bentuk penilaian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum 2013 menganut 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama penilaian afektif, yang mana penilaian afektif ini berdasarkan sikap dari peserta didik tersebut selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian kognitif, yaitu penilaian yang dilihat berdasarkan pengetahuan mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, untuk penilaian yang ketiga ada penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Nah, nanti yang dinilai peserta didik itu berdasarkan kemampuan bertindak mereka setelah menerima teori pembelajaran gitu. Jadi keterampilan mereka dalam menerapkan konsep dari teori yang telah dibahas gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai RPP pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 7 ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.